Kesombongan yang tersembunyi. Kesombongan seringkali tidak terlihat dengan jelas. Kita membayangkan orang sombong sebagai orang yang suka meninggikan diri secara terang-terangan. Namun kenyataannya, kesombongan bisa hadir secara halus dan tersembunyi di dalam hati. Kesombongan yang tersembunyi tidak selalu terlihat dalam kata-kata, tetapi muncul dalam sikap. Misalnya, merasa diri lebih rohani dari orang lain, sulit menerima nasihat, tidak mau dikoreksi, atau diam-diam merasa lebih benar. Inilah jenis kesombongan yang berbahaya, karena seringkali kita tidak menyadarinya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 18, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Kesombongan, sekecil apapun, jika dibiarkan akan membawa kita kepada kejatuhan. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga secara rohani. Hati menjadi keras, tidak peka terhadap Tuhan, dan sulit untuk bertumbuh. Kesombongan juga bisa muncul dalam bentuk yang terlihat, rohani. Kita melayani, kita berdoa, kita aktif dalam kegiatan gereja, tetapi diam-diam kita mencari pengakuan. Kita ingin dihargai, ingin dipuji, dan kecewa ketika tidak diperhatikan. Yesus menegur sikap seperti ini dalam Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Tuhan melihat hati kita. Ia tahu motivasi di balik setiap tindakan kita. Apa yang terlihat baik di luar bisa kehilangan nilainya jika dilakukan dengan hati yang salah. Kesombongan yang tersembunyi juga membuat kita sulit bergantung kepada Tuhan. Kita merasa mampu, merasa cukup kuat, dan akhirnya mengandalkan diri sendiri. Padahal firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang kesombongan, tetapi memberikan kasih karunia kepada kerendahan hati. Artinya, jika kita ingin hidup dalam penyertaan Tuhan, kita harus belajar merendahkan diri. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara negatif, tetapi menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam segala hal. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita hanya hidup oleh kasih karunia Tuhan. Yesus adalah teladan terbesar dalam kerendahan hati. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus, yang adalah Tuhan, memilih untuk merendahkan diri. Betapa seharusnya kita juga belajar memiliki hati yang rendah. Hari ini, mari kita memeriksa hati kita dengan jujur. Apakah ada kesombongan yang tersembunyi? Apakah kita sulit dikoreksi? Apakah kita diam-diam mencari pujian? Tuhan rindu kita hidup dalam kerendahan hati. Karena hanya dengan hati yang rendah, kita bisa terus dibentuk, diajar, dan dipakai oleh Tuhan. Jangan biarkan kesombongan kecil bertumbuh menjadi besar. Lebih baik kita merendahkan diri sekarang daripada harus direndahkan oleh keadaan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, mengakui kelemahan kita, dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Karena hidup yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah hidup yang terlihat hebat, tetapi hidup yang memiliki hati yang rendah. Mari berdoa. Tuhan, aku datang dengan hati yang terbuka di hadapan MU. Aku menyadari bahwa seringkali ada kesombongan yang tersembunyi dalam hidupku. Ampuni aku, Tuhan. Ajarku untuk memiliki hati yang rendah dan mau diajar. Jauhkan aku dari keinginan untuk meninggikan diri. Biarlah hidupku hanya untuk memuliakan nama-Mu, bukan mencari pujian manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.